kalau di budidaya makhluk hidup, kita belum tentu. Kita masukkan bibit 23.000, nanti panennya 23.000 ekor kan belum. Pasti berkurang karena adanya kematian dan seleksi alam. Tantangan terbesarnya jadi merawat itu sampai benar-benar siap jual, Mas. Jangan pernah kaget kalau semisal bibit ataupun mengalami kerontokan. Itu lumayan sering terjadi. Kerontokan itu dalam arti satu kolam itu full mati semua. Penyakit bibit lele yang paling ganas itu namanya Aeromonas. Ada penyakit yang terkena bibit lele, terkena Aeromonas seperti itu, langsung nyebar, Mas. Itu yang kita treatmentnya yang sampai sekarang belum bisa mencegah itu. Jadi kalau sudah terkena Aeromonas ya udah wassalam. Udah kena berapa kali? Mungkin dalam perjalanannya satu siklus pasti ada sih, Mas. Yang satu kolam kena Aeromonas pasti ada. Perkenalkan, nama saya Gustavian Ahmad Rifai. Saya mempunyai usaha budidaya lele di kawasan Tirukidul, Gurah, Kabupaten Kediri. Saya dulu awalnya itu dari pertemanan. Jadi saya melihat teman-teman saya, apalagi kota Kediri ini kan pusatnya lele. Jadi di Jawa Timur itu produksi lele yang terbesar itu di Kediri. Saya memulai lihat teman-teman sekitar, ada yang berkecimpung di dunia lele dalam skala kecil, ada yang berkecimpung di dunia lele dalam skala besar. Saya seneng, Mas, lihat lele diberi makan, lele tambah besar, lele panen, itu saya seneng. Dari situ saya punya pemikiran untuk, wah ini sepertinya enak sih buat bikin bisnis, seru sih. Saya belajar untuk mencari peluang dulu. Saya lihat-lihat di internet, ini gimana sih peluangnya lele, seperti apa. Ternyata saya dapat info dulu di internet, di Dinas Perikanan, itu permintaan ikan konsumsi air tawar terbesar itu lele yang pertama. Dari situ saya juga akhirnya semakin yakin bahwa ini peluang ini. Yang pertama di situ. Yang kedua, saya juga bertanya kepada yang sudah lama, Mas, ya, di dunia lele. Pak, pasarnya lele itu seperti apa? Saya bertanya kepada Pak Yusron namanya, pemilik Republik Lele. Terus Pak Yusron, beliau mengatakan bahwa setiap rumah tangga itu, Mas, zaman lihat, pasti setiap minggu ada menu lele. Sedangkan kita lihat Indonesia itu ada berapa juta rumah tangga, yaitu pasarnya lele. Oh, ya siap, Pak. Di situ saya juga akhirnya mengolah-olah bahwa ini peluang besar di lele. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membangun kecil-kecilan dulu. Kalau dari pendidikan sebenarnya lumayan nyambung juga ya, Mas. Saya dari manajemen UNER. Di situ kan juga saya belajar untuk berbisnis juga. Kalau dari background keluarga, alhamdulillah bapak itu pengusaha juga di bidang migas LPG. Ya mungkin kalau dibilang nyambung ada sambungannya karena saya juga belajar manajemen dulu waktu kuliah. Kalau dibilang dari bidang keluarga nggak nyambung, ya sedikit berbeda karena bidang lini bisnisnya bapak migas, sedangkan saya di perikanan. Cara memulainya, Mas, dari seperti apa dulu? Saya mulainya di pembibitan dulu, belum berani pembesaran karena memang modal dari pembesaran itu cukup besar. Saya belum berani terjun ke sebuah bisnis besar kalau saya belum menguasai. Saya awalnya di pembibitan, setelah saya melihat, mengamati orang-orang yang sudah terjun di dunia lele, saya akhirnya survei, mencari tahu bagaimana sih konstruksi kolam yang tepat. Itu seperti apa, nyari tukang kolam, soalnya kan tukang bangunan sama tukang kolam beda, Mas. Kalau tukang bangunan belum tentu bisa tukang kolam, karena kolam kan nanggung banyu, Mas, harus benar-benar diukur kekuatannya. Saya dirikan kolam. Kalau untuk teknisnya itu saya dulu otodidak, Mas. Jadi kalau ada problem saya lari ke guru saya. Untuk belajar sendiri. Awalnya main di benih ya, Mas, ya? Awalnya di pembibitan, Mas, karena ya tadi pembesaran biayanya lumayan besar. Untuk modalnya sebenarnya saya tidak langsung minta orang tua. Orang tua sudah memberikan saya sertifikat rumah, yaitu saya diberi sertifikat itu sama orang tua, sama bapak lah. Terus iki puteren uangnya, jadi no duit, ya itu tanggung jawabmu. Dulu saya mulai waktu 2021 awal. Itu saya mulai awal pembibitan.
Saya mulai awal bangun kolam, terus saya belajar ke pemain-pemain pembibitan yang ada di Kediri. Terus setelah itu, awal kenapa saya mulai membesarkan di konsumsi atau pembesaran, karena saya melihat dulu pernah kondisi banjir, Mas. Banjir dalam arti, saya bingung buangnya bibit itu kemana. Pengepul menolak, bibitnya nggak bisa dikonsumsi, Mas. Akhirnya saya putuskan untuk, oke lah ini udah ada sedikit modal tambahan untuk saya bangun pembesaran. Akhirnya saya memutuskan untuk pembesaranku di tahun 2022 pertengahan. Pelan-pelan membangun pembesaran, bibitnya yang sudah siap jual, saya arahkan ke pembesaran. Untuk pembibitan sekarang ada 10 kolam, untuk pembesaran sekarang 14 kolam. Populasinya satu kolam itu sekitar 30.000 bibit, satu kolamnya 30.000 bibit. Sebenarnya ada banyak, Mas, cuma kan di dalam perjalanannya kan pasti ada kematian. Kita ambil rata-rata sekitar ya 20 ke 30 lah. Kalau untuk kolam pembesaran itu saya 23.000 bibit satu kolam. Itu nanti satu kolamnya menghasilkan 1,7 sampai 2 ton. Di dalam pembibitan kan kita 2 bulan panen, Mas. Kalau di dalam pembesaran kita 3 bulan panen. Kalau di pembibitan kita tetap siklus 1 bulan sekali tutup buku. Ketika itu 2 bulan, pemijahan pertama, 1 bulan berikutnya pemijahan kedua. Jadi yang pertama sudah tutup buku, kita pijah lagi, yang kedua nanti bulan berikutnya tutup buku. Jadi terus ke siklus seperti itu. Kalau untuk konsumsi sama, Mas, kita bermain 3 bulan, maksudnya kita tutup bukunya di konsumsi itu 3 bulan, 90 hari lah, itu nanti juga 1 bulan sekali masuk bibit. Jadi ke siklusnya seperti itu. Jadi kan ada berapa kolam yang besar? 14 itu 9 kolam besar, 5 kolam kecil. 5 kolam kecil itu saya pakai untuk, kan ketika kita panen pasti ada yang nggak keangkat, Mas. Soalnya ukurannya masih belum masuk ukuran. Nah itu nanti yang nggak keangkut itu masuk kolam kecil. Nah untuk 9 kolam besar itu kita bagi per siklusnya 3 kolam. Jadi 3 kolam masuk bulan pertama, 3 kolam masuk bulan kedua, 3 kolam masuk bulan ketiga. Berarti setiap bulan panen 3 kolam? Iya, sekitar 2-3 kolam. Satu kolamnya estimasi 1,7 lah ya paling jelek, paling bagus 2 ton, tinggal kita kali 3 saja, yaitu sebulannya sekitar 6 ton. Dalam pembelian lele, kelebihan di sini adalah kita full pellet, Mas. Jadi kita tidak pernah menggunakan pakan alternatif, entah itu ayam giling ataupun apa, kita nggak pernah. Kita nggak mau terlalu banyak bereksperimen. Dulu pernah sering eksperimen seperti itu, pakai daging giling, pakai bekecot, pakai apa, itu malah membuat lelenya itu tidak berisi, jadi gembos itu, Mas. Ketika diangkat, itu bener dia badannya gede, cuma ketika diangkat keluar dari air dia gembos. Akhirnya jadi kerugian juga di kita. Kita pengennya operasional murah dengan pakan alternatif, tapi ketika panen tidak bisa maksimal. Kan banyak ya, bukan membandingkan sama yang lain, ada beberapa peternak lele yang masih pakai pakan alternatif, tapi kalau dari kami full pellet, Mas. Jadi tidak pernah eksperimen pakan-pakan alternatif karena kami percaya bahwa kualitas pellet itu terjamin. Tapi misal full pellet gitu nutut, Mas, sama tadi gitu ya? Kalau ini terus berjalan berarti profit, Mas. Nanti masa secara kalkulasi untung rugi masih untung. Cuma kan orang banyak tergiur karena embel-embelnya protein tinggi, pakan alternatif seperti ini. Cuma akhirnya malah buntung. Kelihatannya lelenya besar tapi ketika diangkat gembos. Jadinya di pasar nanti malah tidak berisi lelenya. Jadi akhirnya jadi di masyarakat nanti menganggap lelenya ini lele jelek. Jadi gini, Mas, karena kita kan problem terbesar dari kita merawat bibit itu adalah cuaca, Mas. Biasanya orang itu banyak ngapunten nih, gagalnya itu karena dari ukur 5 itu nggak ada sistem pendederan. Jadi langsung diarahkan ke kolam besar yang dimana itu daya tahan tubuh lelenya belum kuat. Dari kami akhirnya merubah sistem dari bibit ketika ukur 5 nggak langsung kami arahkan ke kolam pembesaran, tapi ada kolam namanya kolam pendederan. Di situ sampai ukur 7 kan daya tahan tubuh sudah kuat di situ lelenya, baru saya alihkan ke kolam pembesaran. Treatmentnya apa yang di pendederan itu? Yang pertama kolamnya nggak terlalu besar. Yang kedua di sistem pendederan itu kita menggunakan paranet plastik UV. Jadi untuk cuaca panas ataupun cuaca hujan itu bibit masih aman. Sedangkan di kolam pembesaran itu nanti kalau kena panas, terlalu panas, kalau kena hujan nanti juga kadar airnya berubah. Itu terlalu rawan. Kelebihan lain, Mas, ketika ada pendederan apa? Kelebihannya adalah lebih menguatkan imunnya bibit dulu, Mas.
Jadi kalau semisal ukur 5 langsung diarahkan ke kolam pembesaran dengan kolam yang luas, nanti takutnya dia malah tidak bisa adaptasi. Jadi lebih kepada adaptasi bibit itu sebelum masuk ke kolam besar. Kalau ukur 7 kan dia sudah lumayan kuat daya tahan tubuhnya. Jangan ukur 5 kita masih lemah, jadi jangan langsung dipindah dari kolam kecil langsung ke kolam besar, nanti dampaknya kaget. Sebenarnya gini Mas, ya kalau stylish itu kan tergantung situasi Mas. Kalau semisal lagi kumpul, pertemuan atau kemana, ya itu kita berusaha untuk macak rapi. Cuma kalau di kolam dan lain-lain yang orang memang itu pekerjaan yang harus saya tekuni, ya saya nggak mungkin stylish Mas. Maksudnya ya pakaian ala kadarnya, mungkin pakai celana pendek, mungkin OT-OT, ngusek kolam, terus bantu panen waktu panen kolam. Ya itu nggak mungkin saya pakai kemeja, pakai celana panjang seperti ini. Kalau saat ini kami untuk konsumsi itu 3 orang, kalau untuk pembibitan 2 orang, jadi sekitar 5 orang. Cuma waktu panen juga nanti ada beberapa orang suruhan lah untuk membantu panen, dibayar harian seperti itu. Kalau untuk omset sekitar 400 ke 500 juta ya per bulan. Sekilonya kita kan menjualnya ke tengkulak Mas, jadi kita belum sampai langsung punya pasar ke konsumen langsung, end user belum. Cuma saya mau mengarahkan ke situ juga ke depannya. Untuk ke tengkulak itu ya di kisaran harga 19.000 per kilo. Sebenarnya panennya sebulan itu 12 ton Mas. Tadi saya bilangnya udah 6 ya. Soalnya kan 2 ton 1 kolam. Kan 3 kolam 6. Tutup buku itu 1 bulan 2 kali. Ya kalau banget nggak juga Mas, tetap ada beberapa tantangan kayak pasar lagi sepi, terus bibit lagi rewel dalam arti itu kena penyakit, itu kan juga mengurangi profit juga. Cuma kita tetap punya prinsip bahwa selagi kita punya peluang dalam usaha ini, selagi kita menekuni pasti bisa. Kalau di budidaya makhluk hidup, kita belum tentu. Kita masukkan bibit 23.000, nanti panennya 23.000 ekor kan belum. Pasti berkurang karena adanya kematian dan seleksi alam. Tantangan terbesarnya jadi merawat itu sampai benar-benar siap jual Mas. Mungkin ya sama kayak manusia, kena penyakit, cuaca, predator. Predator di sini kan juga beberapa, ada juga burung-burung yang suka makan lele itu di sini. Tantangannya di situ sih. Cuma jangan pernah kaget kalau semisal bibit ataupun mengalami kerontokan. Itu lumayan sering terjadi. Kerontokan itu dalam arti 1 kolam itu full mati semua. Hanya tersisa mungkin 1.000 ekor ataupun nggak sampai 1.000. Itu pernah Mas. Dibilang shock ya shock, cuma kalau kita terus meratapi ya akhirnya kita nyerah. Harus segera move on, entuklah gantine, entuklah hijole. Karena apa? Ya kita nggak tahu, karena penyakit bibit lele yang paling ganas itu namanya Aeromonas. Ada penyakit yang terkena bibit lele, terkena Aeromonas seperti itu, langsung nyebar Mas. Berarti 1 lele penyakit menular kan, kena Aeromonas 1 kolam bisa habis. Itu yang kita treatmentnya yang sampai sekarang belum bisa mencegah itu. Jadi kalau sudah terkena Aeromonas ya udah wassalam. Udah kena berapa kali? Mungkin dalam perjalanannya 1 siklus pasti ada sih Mas. Yang 1 kolam kena Aeromonas pasti ada. Jadi kalau semisal 1 kolam kena Aeromonas, saya treatmentnya pencegahannya jangan sampai itu menyebar ke kolam yang lain. Seenggaknya 1 kolam nggak apa-apa, rontok. Tapi kolam yang 1, 2, 3, 4 dan yang lain-lain jangan sampai rontok. Itu mungkin ya pencegahannya ganti air terus. Ganti air, kita berikan probiotik, kita berikan E4, kita berikan paling bagus sebenarnya itu obat alami Mas. Kalau di bibit itu yang paling bagus daun pepaya buat pertumbuhan daya tahan tubuhnya bibit. Kalau untuk obat-obat dari pabrik kita menggunakan E4, probiotik sama PK. Usaha lele itu sebenarnya peluang besar banget karena kita itu masyarakat yang pengkonsumsi lele dan terbukti bahwa lele itu bisa mencegah stunting. Protein terbaik di perikanan itu sebenarnya ada di lele. Dengan harga yang merakyat, maka pasti permintaan ini akan naik. Demand-nya itu sangat besar untuk sementara di lele. Cuman supply-nya masih sedikit. Jadi untuk peluang di perikanan terutama ikan lele, konsumsi air tawar itu saya rasa cukup bagus untuk ke depan. Karena belum ada pengganti di mana protein tertinggi di konsumsi air tawar itu yang melebihi lele. Dengan harga yang bisa dibilang menjangkau semua masyarakat. Untuk modalnya mungkin dari pembibitan 70 juta, kalau dari pembesaran ini sekitar 150-an juta.
Terima kasih, saya Gustavian, saya pemilik usaha tanah air farm di Gurah, umur saya 26 tahun. Saya terus akan mengembangkan usaha lele dari Indonesia sampai ke luar negeri.